bedah tajwid yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Amin. salawat Amin ya serta rabbal salam alamin. semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah selamat malam dan juga selamat bergabung kembali. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sehat, ya. sehat. Sehat dan semangat tentunya ya, Bapak Ibu semua semangat. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah di sini juga sudah ada yang berkolom komentar ya dari berbagai wilayah. Tentunya di sini yang mengikutinya dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya dari wilayah Bandung aja ya Bapak Ibu semua. Dan di sini pun partisipannya 73 partisipan yang insya Allah nanti juga akan terus bertambah. Juga Bapak Ibu bisa men-sharekan linknya kepada yang lainnya agar bisa bergabung juga pada malam hari ini bersama kami. Baik, Bapak Ibu semua, seperti judulnya ya, bedah tajwid masih di Quran surat Al-A'la ayat 8 ya. Betul Bapak Ibu semua di ayat 8? Betul. Betul ya, sudah banyak yang mencatatnya. Insya Allah boleh di apa namanya? Dipersiapkan untuk segala sesuatunya, baik itu catatannya dan juga mushafnya. Dan insya Allah untuk pada malam hari ini kita masih dibersamai oleh Ustadz Ari Abdullah ya. Alhamdulillah beliau sudah bergabung. Bapak Ibu semua, mari kita sambut dan sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Pada malam hari ini sehat ya, meskipun agak sengawa sedikit ya, mohon maaf ya Bunda. Masya Allah, mudah-mudahan sehat kembali Pak Ustadz ya. Amin, Syafaqallah. amin. Syukran. Amin, Allah. amin. Baik, kita akan sama-sama membedah tajwid di Quran surat Al-A'lanya di ayat 8 ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik, insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan seperti biasa Bapak Ibu semua, mohon kerjasamanya dan perhatiannya saat KBM berlangsung. Boleh di off-kan terlebih dahulu mikrofonnya, terkecuali ada interaksi nanti dapat di off-kan kembali seperti itu. Dan sebelum sesi tanya jawab nanti, seperti biasa akan ada sedikit informasi dari kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap mengikuti di kelas akbarnya seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai saja agar kajian pada malam hari ini diberikan kelancaran. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, Sifa serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Baik, syukran jazakillah khair Syifa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, gimana? Sudah siap semuanya insyaallah ya? Alhamdulillah. Allah, siap Ustaz. Baik, kita awali dengan Kayaknya hamdalah harus begini deh. insyaallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumidin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan lagi, ayah bunda ya. Lagi-lagi Allah memberikan banyak keberkahan, kebaikan pada malam hari ini kepada kita semua, berupa kesehatan, berupa kenikmatan ya, kenikmatan membaca Al-Qur'an, menyimak kajian, dan kenikmatan waktu yang sudah kita gunakan pada malam hari ini, karena tidak semua orang bisa
hadir pada malam hari ini. Tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu luangnya ya di malam hari ini untuk belajar bertolabul ilmi, apalagi mempelajari Al-Quran. Dan lagi-lagi ketika kita mempelajari Al-Quran tentunya tidak ada bosan-bosannya untuk mempelajarinya. Ya, meskipun ketika kita membaca Al-Quran pasti kita akan menemukan yang namanya kaidah-kaidah tajwid, ya, dari mulai memperbaiki mad lagi, memperbaiki gunnahnya, memperbaiki makhraj dan juga sifatnya, gitu ya. Itu tentunya tidak akan ada bosan-bosannya sampai kapanpun, ya, sampai akhir hayat pun juga kita tidak akan merasa bosan, ya. Semakin diperdalam Al-Quran itu semakin luas, ya, maknanya, cara bacanya, ya. Dari segi cara baca saja itu ada sanad ke sanad, gitu ya. Cara bacanya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, bacaan Rasulullah seperti apa dan seterusnya. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Allah menciptakan perbedaan dari segi kualitas kemampuan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu yang perlu diperhatikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qamar yang sering disampaikan para guru, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, ya. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk dipelajari, untuk diamalkan, untuk ditadaburi, ya, untuk dihafalkan. Banyak pokoknya semua tentang pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah sudah mempermudahnya. Nah, yang ditekankan di sini fahal mim mudzakir. Allah menyatakan bahwa sebagaimana redaksinya ini kaitan dengan antara mau dan tidaknya manusia untuk mengambil pelajaran yang Allah berikan kepada mereka, gitu ya. Kepada kita semua termasuk. Maka dari itu insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan Allah bukakan ilmu, ya, untuk ayah bunda, untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah pun juga membukakan pintu surganya untuk kita, ya, keberkahannya, dan juga kita diberikan pemahaman, ya, diberikan pemahaman yang tentunya ketika disampaikan kita bisa memahami dan juga bisa membaca dengan nikmat, ya. Kita baru membaca saja nih ayah bunda sekalian. Nanti insya Allah ke depannya kami pun juga sedang berikhtiar untuk senantiasa menerapkan kaidah-kaidah berkaitan dengan bahasa Arab, ya. Meskipun nanti ini di sini masih kita masih raba-raba, gitu ya. Maksudnya mencari metode yang mudah, mencari metode yang bisa ayah bunda sekalian mempraktekkan secara langsung, meskipun kaidahnya bisa kaidah-kaidah dasar, ya. Apapun itu insya Allah, pokoknya kaitan dengan Al-Quran insya Allah Sobat Ngaji akan senantiasa memikirkan segala sesuatunya untuk support kepada ayah bunda sekalian, ya. Dan juga memenuhi keinginan ayah bunda, salah satu diantaranya adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membaca Al-Quran dengan tumaninah, dengan perlahan-lahan, dengan ketenangan, dan juga bisa menjadikan suatu obat yang tentunya ini obat yang sangat luar biasa Al-Quran itu, ya. Makanya kalau tidak salah para ulama, ya, salah satu diantaranya Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ibadah yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran, ya, karena bacaan Al-Quran pun juga di antara sholat yang kita laksanakan, sholat fardu, sholat wajib itu tidak lepas dari yang namanya bacaan Al-Quran. Maka dari itu bagi yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan membaca Al-Quran itu salah satu tugas kita, ya, kewajiban kita. Makanya tadi Imam An-Nawawi mengatakan bahwa belajar Al-Quran adalah ibadah yang paling utama, ya. Semakin banyak seorang hamba berinteraksi dengan Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pun juga mengatakan demikian, ya. Seandainya hati kita bersih, itu, ya. Seandainya hati kita bersih, ayah bunda, ya, berarti kalau misalkan beliau mengungkapkan seperti itu, berarti hati-hati manusia itu kotor, ya, penuh debu, ya, debu yang harus kita bersihkan. Maka dari itu niscaya kita tidak akan pernah kenyang
dari membaca kitabullah atau Al-Quran. Makanya ungkapannya, seandainya kita bersih, ya, seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran adalah cara untuk terus menjaga hati agar selalu hidup dan bersih. Nah itu ya, jadi insya Allah membaca Al-Quran ini wah luar biasa, banyak keutamaannya ayah bunda ya. Makanya semakin kita membaca perlahan-lahan, mentadaburi ya, penuh ketenangan ya, tartil ya, ingat ya, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita itu harus membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Di sini kan warattil ya, warattil di sini perintah harus membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa mentajwidkan berarti dari sisi panjang pendek, dengungan dan seterusnya ya, makhorijul huruf, sifatul huruf, terus berikutnya wa ma'rifatul wukuf, kaitannya dengan waqaf ibtida pun juga diperhatikan ya. Banyak hal, dan tentunya inilah yang membuat kita tidak ada bosannya dalam mempelajari Al-Quran. Saya yakin ya, tidak ada ungkapan-ungkapan bosan mempelajari Al-Quran. Yang ada ungkapan-ungkapan malas ya, malas mempelajari Al-Quran. Maka dari itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, tidak hanya niatnya yang sudah luar biasa ya, mengusahakan hadir dan juga mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya itu, mudah-mudahan Allah menurunkan kemudahan, kelancaran kepada ayah bunda untuk bisa menikmati pelajaran dan juga bisa menikmati bacaan Al-Qur'annya insyaallah ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sini ada yang sudah bergabung di sini 126 partisipan. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadirannya menuai manfaat ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita menyambung silaturahmi yang lebih kuat insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa nih, bagi ayah bunda yang baru hadir pada malam hari ini, boleh di-sharekan kota asal mana gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen terlebih dahulu. Ini sengaja saya tidak memakai OBS lagi karena memang lumayan agak berat ya kalau pakai laptop. Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa memakai device yang lain, mungkin harus PC sepertinya ya. Jadi sehingga biar tidak delay. Jadi sehingga di sini saya pakai metode share screen lagi ya. Oke, mohon ditunggu. Oke, masih delay ya. Oke, sudah ada ayah bunda sekalian? Nampak Sudah. ayatnya? Oke, sip. Alhamdulillah ya. Baik, pembahasan kita masih di Quran Surah Al-A'la, dan insya Allah masih awet ya. Kita membahas per ayat, bahkan bisa jadi 2 ayat. Tapi tentunya bukan itu yang kita kejar. Ingat ya, bukan banyaknya yang kita kejar, tapi kita bisa membaca 1 ayat ataupun 2 ayat itu bisa lebih mendetail gitu ya. Bahkan ini kenapa yang kita angkat adalah juz amma atau juz 30, karena banyak di antara ayah bunda sekalian sudah hafal ini surah-surah ini ya, apalagi Quran surah Al-A'la yang sering ayah bunda sekalian baca di dalam sholat barangkali, yang sering ayah bunda baca di luar sholat barangkali, seperti itu ya, apalagi dihafalkan. Nah, tentunya kita periksa kembali apakah bacaan kita sudah benar atau belum gitu ya. Maksudnya bacaannya sudah bertajwid atau tidak. Ada kekeliruan tidak ya dalam membaca per ayat-ayatnya ya, per ayatnya. Oke, seperti biasa ayah bunda kita sama-sama ya. Untuk murojaah kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-7 terakhir ya. Betul? Iya, betul. Sampai ayat ke-7 ya. Siap, boleh ayah bunda sekalian untuk membuka mikrofonnya. Kita insya Allah membacanya bersama-sama. Tapi kondusif ya, tetap kondusif. Jadi saya 1 kali, ayah bunda sekalian membaca 1 kali juga ya. Tidak Hanif usah matikan double. kalau nggak ditonton. Biar nanti suaranya langsung disambung lagi dengan ayat yang berikutnya ya. Terus instruksi juga bagi ayah bunda sekalian, bagi yang sudah meng-on-kan mikrofonnya, kalau misalkan sedang diskusi bersama keluarga di sana, mohon di-mute-kan terlebih dahulu biar tidak bocor ya. Siap ya untuk kerjasamanya, insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan pada malam hari ini. Siap, kita mulai dari ta'awudz ya. Saya 1 kali, semua 1 kali.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي قدر والذي أخرج المرعى. والذي akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى. Ja'alahu سنقرئك فلا تنسى. sanuqri'uka fala إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Oke, siap cukup ya Bunda. Alhamdulillah kita sudah membacakan Quran Surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat ke-7. Baik, seperti biasa ya Bunda sekalian, mohon kerjasamanya untuk memutekan kembali. Izin saya untuk menjelaskan sedikit beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika kita membaca di surah ini ya. Yang pertama tentunya sering disampaikan bahwa hati-hati dengan membaca mad panjang 2 harokat atau mad tabi'i atau mad asli ketika di ujung ayat. Ini sering terjadi kepanjangan bahwa ketika kita membaca mad 2 harokat itu sering terjadi lebih dari 2 harokat. Meskipun dirasa pas-pas saja ya. Bahkan sebetulnya tidak sedikit yang membaca murotal di dalam media-media yang lain ya seperti di YouTube dan seterusnya, seringkali kepanjangan ya kalau didengar gitu ya. Makanya untuk memastikan panjang dan tidaknya bisa mentalakikan bacaan kita kepada guru yang sudah mempunyai standar sanad gitu ya. Jadi sehingga di sini pun juga saya hasil dari mentalakikan kepada beberapa guru bahwa sering dikoreksi saya pun juga ketika membaca mad panjang 2 harokat di akhir bacaan ya. Mau itu di akhir bacaan atau di akhir ayat seperti ini. Contoh ayat 1, Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, sering terjadi seperti itu ya. Dirasa pas padahal ketika diukur kembali dengan pembiasaan sering sering bertalaki bersama guru itu kepanjangan. Jadi sedikit saja sebagaimana kita membaca mad panjang 2 harokat seperti ayat kedua alladzi, dikit segitu ya, alladzi khalaqa fasawwa segitu sedikit ya, seperti rabbikal a'la
la. Terus yang kedua, sering terjadi juga di akhir bacaan itu menambahkan hamzah sukun. Nah, itu ya. Contoh, rabbikal a'la, la, la. Nah, ya, jangan sampai kita memberikan bunyi hamzah gitu ya, atau tidak ngalir gitu ya. Ngalir tapi juga tidak panjang. Jadi a'la, la. Nah, gitu ya. Tidak ada yang menabrak ya, tidak menabrak ke huruf hamzah atau ke pangkal tenggorokan. Itu ya, yang paling penting di surah Al-A'la ini yang sering terjadi. Terus yang kedua, ketika kita di sini mendengungkan ataupun ini huruf H biasanya ya. Huruf H yang pernah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya, kalau huruf H itu kan ada H, ada H ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Oke, di sini masih ada yang bocor, mohon dikondisikan ya admin. Afwan masih bocor, boleh di-mute-kan terlebih dahulu ayah bunda ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, ada huruf H, ada huruf H ya. Ada huruf H yang ada di tengah tenggorokan, ada huruf H yang di pangkal tenggorokan. Oke, di sini masih bocor. Ada anak kecil tadi, ha hi ha bah. Nah, siapa tuh ya? Boleh di-mute-kan terlebih dahulu, Bu. Ya, afwan. Biar kita simak dulu ya. Oke. Di sini kita lihat ada pengucapan H di tengah tenggorokan, ada pengucapan H di pangkal tenggorokan ya. Nah, termasuk di sini pun juga ada seperti faja'alahu, ada mad silah qasirah di sini ya. Tetap harus betul-betul dibaca jelas, karena kenapa di sini silah dibaca silah 2 harokat? Maka di sini untuk menegaskan bahwa di sini ada hak domir gitu ya. Maka nanti ada aturan khusus. Kalau misalkan sebelum domir ini berharokat ya, mau itu fathah, kasrah ataupun doma, terus sesudahnya pun juga berharokat, maka domirnya itu dibaca 2 harokat, makanya silah ya, silah qasirah. Oke, itu untuk catatannya ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8. Siap, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan nama-nama istilah terlebih dahulu. Nah, siap-siap ya. Boleh di sini mulai interaksi, tapi mohon dikondisikan juga ya. Kalau misalkan lagi ngobrol, jangan dulu di-on-kan ya. Barangkali ayah bunda sedang diskusi bersama keluarganya atau sedang membaca Al-Qur'an juga, mohon dikondisikan terlebih dahulu. Siap ya? Insyaallah. Biar kondusif, semuanya bisa mendapatkan ilmunya. Oke, di sini di ayat yang ke-8. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ada yang bisa diberikan nama istilah Bapak Ibu sekalian di sini? Ada tidak? Enggak ada ya? Wa nuyassiruka. Enggak ada. Ya, oke. Kita lanjutkan. Apakah di sini ada? Ada satu. Yang mana saja? Nah, di sini ro. Terus ada lagi satu lagi di mana? Lam komaria. Alifnya mana kira-kira? Bingung nih ya. Nggak ada ya. Nah, ini betul sebetulnya ya. Betul. Nah, sejarahnya gini. Di sini li itu li huruf jar ya. Kan ada huruf bikaf lam ya. Nah, biasanya kalau misalkan ada harfun, yaitu harfunnya itu huruf li gitu ya. Nah, di sini huruf li ini ditambah dengan ada al-yusra gitu ya. Nah, gini nih. Al-yusra. Ro gitu ya. Al-yusra. Nah, awalnya gitu. Ibu bapak sekalian. Awalnya gini nih. Kalau dipisahkan ya. Kalau dipisahkan ada huruf li ya. Ada huruf li, terus di sini ada al-yusra. Nah, kenapa alifnya gak ada? Ya, karena huruf li di sini, harfun di sini huruf sambung ya. Huruf sambung atau yang sering kita sebut harfu jarrin ya, yang selalu mengkasrohkan.
Ya kenapa di sini enggak ada kasrohnya? Nanti itu lain cerita ya, ada pembahasan yang khusus nantinya. Ini kita bahas aja dulu. Di sini ada alif lam. Ada alif lam apa di sini? Kalau misalkan kita melihat sukun, ada alif lam qamariyah gitu ya. Al yusro gitu ya. Ini mohon dikoreksi kalau misalkan agak ada kesalahan ya dalam menyampaikan. Tapi insya Allah ini setidaknya pernah saya bahas juga. Tapi mohon dikoreksi kalau misalkan ada yang lebih paham di sini ya. Nah ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada lil yusro. Tapi kita pun juga coba nanti dicek lagi ya. Dikhawatirkan saya yang salah. Nah cuman ada kalimat yang seperti ini. Seperti halnya misalkan nih. Biar lebih tepat nih gambarannya ini aja dulu ya. Gambarannya ada huruf jarli ya, ditambah ada an-nasu ya. An-nasu gitu ya. An-nasu. Nah, awalnya gini. Nah, ini aja lah untuk contoh ya, dikhawatirkan yang tadi saya belum lihat redaksi kalimatnya. Ada li, ada an-nasu. Maka li ini suka mengkasrohkan isim yang di depannya. Maka kalau misalkan ingin digabungkan li dengan an-nasu, itu yang pertama alifnya harus dihilangkan dulu nih. Harus dihilangkan. Jadi mau gak mau harus dihilangkan, maka jadilah seperti ini nempelnya. Nah, gini ya. Lin nasi. Jadi si ya, dikarenakan ada huruf li yang nempel, maka huruf kalimat atau isim yang di depannya akan menjadi kasroh. Nah, cuman ini yang saya garis bawah itu adalah li-nya ya. Li yang menghilangkan alif. Ya, nanti kita coba cek kembali ya. Untuk sementara kurang lebih belum saya cek lagi ya. Kita coba saja dulu di sini, berarti li menghilangkan alif menjadi lil yusro ya. Nanti saya mohon izin untuk memeriksa kembali ya. Oke, itu untuk sementara. Terus berikutnya kita lanjut dulu ke ayat 9. Ada fadzakir inna. Nah, di sini ada nun mati bertemu nun bertasydid. Apa hukumnya Pak Bu? Ya. Hati-hati gunnah musyaddadah atau idgham mutamasilain. Ya apa ya? Ada lagi yang lain? Ada tidak yang idgham biguna? Idgham mutamasilain. Ya. Oke, siap. Kaidah idgham bigunnah ya, kaidah idgham bigunnah, terus idgham mutamasilain. Nanti ada yang dikaitkan dengan idgham mutamasilain itu adalah dua huruf yang sama serupa ya, seperti mim bertemu mim, nun bertemu nun. Nah, tapi di sini yang umumnya diistilahkan idgham bigunnah karena nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu. Ini rumusnya ya. Yanmu. Nah, di sini ada ya, nun, mim, waw ya. Nah, ini ya, yanmu. Maka di sini termasuk nun sukun bertemu dengan nun bertasydid ya. Apalagi di sini kalau misalkan di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia itu diberikan warna magenta, maka itu sudah jelas ya, disebutnya idgham bigunnah ya. Nun mati bertemu nun bertasydid. Apakah termasuk idgham mutamasilain seperti mim bertemu mim, idgham mitslain gitu ya? Nah, ini tetap di istilahnya adalah nun mati atau tanwin bertemu nun itu adalah idgham bigunnah. Kalau misalkan nun bertemu nun, ya memang gitu ya. Dua huruf yang sama. Idghamnya pun juga sama. Apalagi di sini ada dengungan itu sih ya, yang jadi bigunnahnya itu di situ ya, maka termasuk idgham bigunnah. Kita seperti itu ya. Oke. Terus berikutnya di sini ada nafa'atidzi. Nah, di sini nih. Apa termasuk Pak Bu?
Alif lam Alif komariah. lam Alif syamsiah. lam. Syamsiah. Nah, ada yang komariah, ada syamsiah. Yang mana nih? Ya. Syamsiah Ustaz. Syamsiah. Ya, ini ada dua kondisi kita bisa menentukan syamsiah komariahnya. Bisa kita tentukan syamsiahnya di huruf dzal gitu ya. Nah, kita murojaah sedikit. Kita lihat apa namanya? Nah, ini di buku tahsinnya kita lihat ya. Nah, ini yang kita gunakan juga ya. Kita gunakan juga di kelas private. Nah, kita murojaah sedikit alif lam syamsiyah, alif lam komariah. Kita lihat. Alif lam syamsiyah. Tadi huruf apa? Huruf dzal. Di sini ada? Nah, ada tuh ya, alif lam syamsiyah. Termasuk huruf dzal itu termasuk huruf syamsiyah. Nah, jadi bisa ditinjau dari huruf syamsiyahnya gitu ya. Terus yang kedua bisa ditinjau dari tandanya bertasydid. Nah, ya. Untuk memudahkan ayah bunda sekalian yaitu ke tanda saja ya. Untuk memudahkan ayah bunda yaitu kita fokusnya ke tandanya saja. Oke, afwan, mana tadi? Nah, ini ya. Tandanya. Maka di sini ada tanda atau ciri tasydid, maka termasuk alif lam syamsiyah atau nama istilah lain idgham syamsiyah. Idgham ya. Kenapa idgham? Lihat di sini. Ti langsung ke huruf dzal. Melebur, karena melebur. Betul, ya, meleburkan huruf lam. Ya, maka tidak gini. Nafa'atil ladzi. Susah itu ya. Maka otomatis itu idgham. Maka disebutnya idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Terus berikutnya di sini ada huruf ro termasuk tabi'i juga ya. Nah, ini pun juga sama di ayat ke-8 dan ke-9 termasuk tabi'i. Oke, alhamdulillah ya. Ini sedikit ya untuk nama istilah, gampang banget. Dan sekarang kita akan coba bedah terlebih dahulu dari huruf per huruf ayat 8 sampai 9 ya. Siap. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perhatikan di huruf bertasydid. Nah, huruf bertasydid itu tentunya harus ada sentuhan yang namanya sentuhan naber ya, terkecuali nanti nun, mim gitu ya. Tapi nun mimnya bukan termasuk di huruful muqatta'ah. Kalau huruful muqatta'ah tetap harus ada nabernya tapi dikit sih ya. Jadi ada yang harus tegas, ada yang memang sedikit. Tapi di sini pun juga termasuk. Karena untuk memperjelas huruf yang bertasydid. Wa nuyas. Nah, kan ya? Wa nuyassiruka gitu ya. Jadi tidak wa nuyassi tapi wa nuyassi ya. Sedikit ada penekanan ya. Nabar itu apa? Masih ingat Pak Bo? Oke. Kita lihat lagi. Dorongan. Kita lihat lagi nih. Oke. Di awal pembahasan nabar tuh ya. Nabar itu adalah dorongan. Secara istilah menekan huruf tertentu atau meninggikan suara sedikit ketika mengucapkan sebuah huruf gitu ya. Apa saja? Salah satu di antaranya huruf sin. Nah, yang tadi kita bahas di sini ya. Berarti kita harus menekan sedikit. Wa nuyas. Nah, gitu ya. Tidak wa nuyas. Makanya diusahakan Bapak Ibu sekalian ambil nada yang naik gitu ya. Wa nuyas gitu ya. Tidak wa nuyas. Nah, kan beda ya. Wa nuyas. Nah, itu penting untuk memberikan nabar. Terus berikutnya, kalau huruf waw insyaallah ini mudah. Wa nu ya ya. Nah, tinggal huruf sinnya. Huruf sin makhrajnya di mana? Ayah bunda sekalian. Ujung lidah, alisan. Nah, di alisan makhrajnya betul. Ujung lidah menempel ke gusi gigi sari bawah. Nah, kalau misalkan kita perlihatkan, nah di sini ya. Jadi ada gusi gigi sari bawah. Nah, posisinya yang ini nih, yang saya zoomkan. Nah, di sini ya. Ujung lidahnya di sini, ujung lidahnya baru ditempelkan ke gigi sari bawah. Nah, jelas banget nih ya. Nah, gitu ya, ayah bunda. Nah, ini memang perlu penekanan di situ. Makanya sin itu betul-betul tajam ya. Wa nuyassiru. Nah, terus berikutnya huruf ro. Huruf ro pun juga termasuk ujung lidah.
ujung lidah menempelnya ke mana? Ke langit-langit. Ke langit-langit Langit-langit. ya. Nah, ke langit-langit. Nah, di sini nih. Nah, jelas tidak nih Bapak Ibu sekalian? Nih, tadi sini ya ada apa namanya? Lingkaran, sedikit setengah lingkaran di antara gigi seri atas ya. Makanya ujung lidah ditempelkan ke ujung antara gusi gigi seri atas ya. Makanya terus berikutnya huruf ro ini termasuk isti'la atau huruf ro ini juga termasuk huruf yang tebal. Makanya di pangkal lidah itu harus dinaikkan ke apa tuh yang ngegantung itu tuh ya, ditempelkan biar jadi tebal bunyinya. Ro, ru, apalagi doma. Doma itu lebih enak ya. Doma itu pengucapannya lebih enak. Wa nuyassiru. Nah ya, wa nuyassiru. Lebih mudah daripada ketika harokat fathah atau fathah ya, fathah. Kalau kasroh tetap tipis. Oke. Wa nuyassiruka. Oke, huruf kaf. Huruf kaf itu posisinya di mana? Mempunyai Pangkal sifat lidah, apa saja? pangkal lidah, Pangkal lidah. pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah. Yang keras. Yang langit-langit yang keras ya, langit-langit yang keras. Yang mana langit-langit yang keras? Ini susah untuk dicoret ya, mohon maaf. Ya, tapi insya Allah minimal gini nih. Nah, ini yang ini nih. Nah, langit-langit keras. Kalau misalkan disentuh oleh tangan Bapak Ibu sekalian bisa tuh. Disentuh langit-langit keras di situ ya. Maka ketika diucapkan lidah itu ya hampir tengah atau pangkal lidah menempel ke langit-langit ini. Maka bunyinya ka. Ka. Bedakan dengan kof ya. Kalau kof ko, ka. Ka. Nah, gitu ya. Betul ya. Tapi mudahnya gini sih Bu, Pak. Ya, mudahnya adalah kalau kata guru saya Ustadz Randy Rustandi waktu dulu itu beliau mengatakan bahwa dengar tiru gitu aja ya. Jadi bunyinya gini. Ka. Berbeda dengan ko. Itu di kof tuh ya. Kalau misalkan kita sering mengucapkan ko itu kof ya, dikarenakan tebal ya. Makanya ini dibacanya ka tipis ya. Nah, biasanya sering terdengar keliru itu ketika kasroh nih. Ki. Coba dibedakan dengan kof. Ki. Nah ya, siap, kita bedakan. Dan ibu bapak sekalian coba dengarkan bunyinya ya. Saya di sini nanti baca kaf dan kof. Ya, ketika harokat kasroh nih ya. Saya lingkari yang ini. Ki. Nah, perhatikan apa bunyinya ya. Ki. Yang ini qi. Hati-hati jangan qi. Jangan terlalu berlebihan, dikit aja. Qi. Yang ini ki. Nah, bisa dibedakan Pak Bu? Ada bunyi yang berbeda? Iya. Nah, ada ya. Makanya kalau misalkan kita melihat ini nih, idgham mutaqoribain, kan qorib dekat ya. Makanya kaf dan kof itu memang berdekatan makhrajnya. Tapi sifatnya tentunya berbeda. Makanya sering terjadi tertukar huruf di sini nih. Ya, makanya sering terjadi nih bunyi-bunyi kul. Ada kul seperti ini ya. Kul ada kul. Nah, gitu ya. Apalagi di Al-Ikhlas tuh, Al-Ikhlas ya. Ada kul, ada kul. Ini mohon maaf lamnya kurang bagus. Nah, ada kul. Kalau kul nanti artinya adalah makanlah. Kalau kul katakanlah, gitu ya. Makanya di sini berdempetan makhrajnya pun juga harus hati-hati. Nah, sering terjadi ketika apa Pak Bu? Masih ingat tidak? Ketika harfulin. Nah, ya hati-hati nih. Ada kau, ada kau. Hati-hati itu, ya. Siapa yang sering tertukar bunyi harfulinnya huruf qaf dan kaf, ya. Hati-hati. Kau dan kau, ya. Nah, sering terjadi di situ, ya. Kalau misalkan kita menemukan huruf-huruf yang seperti itu, hati-hati. Siap, ya. Saya baca kembali. Wa nuyassiruka.
Oke, seperti itu. Berikutnya huruf lam. Nah, saya pun juga ini dapat ilmu baru Bapak Ibu sekalian ya. Huruf lam itu tentunya menempelkan sisi lidah ya, sampai menempel sisi lidah. Terus tidak hanya sisi lidah, antara atas sisi lidahnya pun juga menempel secara keseluruhan. Makanya bunyinya lil. Lil, bukan tebal ya, bukan lil, tapi lil. Nah, beda bunyinya tuh ya. Lil, bukan lil, lil. Nah, beda kan ya bunyinya. Lil yusro, lil yusro, ro. Nah, ini huruf ro-nya pun juga perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan saya memperlihatkan, ini mohon maaf, saya memang sedang tidak menggunakan OBS ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan sedikit dari pengucapan ya yang saya baca tadi. Lil. Nah, ini ya, dari pinggiran lidah menempel ke langit-langit gusi gigi seri atas itu dengan menempelkan secara keseluruhan ya. Lil, lil, tidak lil, lil. Beda ya bunyinya. Makanya lil yusro, ro, ro ya, tidak ro, tidak dibantu dengan dua bibir kita, tapi biasa saja ro, er gitu ya. Maka ketika saya baca wa nuyassiruka lil, ya, lilnya wa nuyassiruka lil yusra, ya, seperti biasa harus diperjelas di huruf sinnya ya. Baik, izin saya share screen lagi. Oke, siap. Ini di sini pendek insyaallah di ayat ke 8 ya. Kita lanjut ke ayat 9 Bapak Ibu sekalian. Nah, huruf kaf lagi seperti biasa tadi ya. Fadha, ini huruf dha ujung lidah, ingat ya, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Fadha. Huruf fa-nya juga hati-hati Pak Bu. Jangan sampai kita menempelkan dua bibir jadi pa ya. Harusnya fa dha. Betul ya. Bibir atau perut bibir bawah, tengah-tengah ya, agak mundur sedikit, menempel ke gigi seri atas. Kalau saya ucapkan pasti agak sedikit terlihat giginya, dua gigi seri atasnya ya. Itu juga kalau yang ada dua gigi seri atasnya, mohon maaf ya. Kalau yang tidak ada nggak akan terlihat nantinya, berarti gitu ya Pak Bu ya. Oke, tapi tak masalah insya Allah Pak Bu ya. Itu sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ayah bunda tidak usah memaksakan diri harus menggantikan dengan gigi palsu ya. Ya, tetap pertahankan yang itu. Insya Allah ciptaan Allah sangat luar biasa. Oke, maka dari itu ketika pengucapan huruf fa ya, diusahakan perut bibir bawah menempel ke gigi seri atas. Maka bunyinya fa. Nah ya, hati-hati. Terus huruf dzal juga sama. Ini sering kelirunya huruf dzal ini menebal. Dza. Hati-hati. Tapi dza. Fadzakir. Nah, huruf ro di sini tipis Pak Bu. Tipis tebal kira-kira. Tipis Pak, karena tipis. Ya, alasannya apa? Sebelumnya adalah kasro. Sebelumnya kasro, sesudahnya bukan isti'la. Ya, nanti akan ada yang sebelumnya kasro, tapi di depannya ada huruf isti'la, ada huruf yang tebal. Ya, seperti inna yaumal fasli kana miqata, inna jahannama kanat mirso. Kan ada mi itu ya. Mir. Jangan dibaca mirso, tapi miru dibaca tebal gitu ya. Ada Quran surah An-Nabat tuh. Nah, kalau yang di sini tipis ya. Sepakat tipis. Fadzakir. Ingat-ingat tipisnya pun juga jangan mengangkat pangkal lidah ya. Fadzakir inna. Ingat idgham bi gunnah. Kenapa disebut idgham? Diidghamkan bacanya. Apalagi di sini ada dua huruf yang sama ya. Bahkan nanti akan ada yang nakis juga termasuk ya nanti ya. Ada pembahasan yang khusus sepertinya ya. Kita fokus saja ke idgham bi gunnah disertai dengungan. Maka Bapak Ibu sekalian harus mendengungkan di sini. Jangan tergesa-gesa. Fadzakir inna. Nah gitu ya, dibaca dengung. Jangan tergesa-gesa.
Terus di sini ada nafa'a. Seperti biasa huruf ain latih lagi Pak Bu. Caranya gimana? Caranya memanjangkan huruf ba. Gini ya. Ba kita panjangkan, langsung kita sukunkan ainnya. Ba. Ya, bebas. Apa sebetulnya hurufnya bebas karena kita dominan banaba ya. Jadi kita menggunakan huruf ba. Ba. Nah, dilatih tuh. Ba. Nah, terus catatannya coba kita gantikan. Maksudnya dari ba ke ain, dari ain sukun ke ba. Nah, ini yang paling tidak mudah ya. Ba. Lebih enak dimadkan ya. Oh, berarti gini. Ba ke ain, terus ain sukun ke hamzah atau ke mad gitu ya, ke hamzah a gitu ya. Ba. Nah gitu ya. Jadi bunyi ujungnya a sama ya. Jangan sampai berarti bunyi ujungnya apa? Ya ke hidung tuh. Maka bunyi ujungnya tetap ke hamzah. Gitu ya. Maka pengucapannya yang tadi insyaallah bagi yang sudah terbiasa akan lebih ringan. Fadzakir in nafa'a. Ya. Fa'a. Jangan fa'a. Beda tuh ya bunyinya. Fa'a. Tapi nafa'a. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Dzikra huruf kaf mempunyai sifat hams ya. Hams ini tentunya Bapak Ibu sekalian dua huruf yang unik ya, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Ketika disukunkan ada dua sifat yang berdampingan. Apa saja Pak Bu? Dua sifat berdampingan di sini. Ada syiddah yang pertama ya. Yang pertama syiddah dulu. Nah, syiddah yang lebih kuat. Yang kedua adalah hams. Nah, itu ya. Yang kedua hams. Maka syiddah dulu. Dik. Nah, disukunkan dulu. Dik. Nah, baru ada percikan. Ya, ada percikan suara. Dik. Nah, gitu ya. Nafa'ati dzikra. Tidak dik. Nah, hati-hati tuh. Ya, sering terjadi menambah sifatnya ya. Dzikra. Hati-hati, tidak berlebihan. Dikit aja. Dik. Nah, ini mumpung saya menggunakan mikrofon ya atau pengeras suara jadi lebih terdengar insyaallah ya. Inna fa'ati dzikra. Terdengar tidak Pak Bu? Apa percikannya? Tidak ada ya? Ada jelas ya? Oke, siap ya. Jadi biar terbayang langsung ya. Oke, siap. Izin saya praktekkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk ayat 8 dan 9 ya. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra. Ya, hati-hati. Dzikra fadzakir in nafa'ati dzikra. Oke, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita bertalaki sampai ayat 9 terlebih dahulu karena di sini ada waqaf qaflam ya, pas nanti insyaallah minggu berikutnya kita sampai ayat ke-12. Ingat, kita tidak ngajar cepat, tapi kita coba dua ayat ini kita cek ya dari segi bacaan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu lebih akan banyak yang bertalakinya ya. Siap-siap untuk bertalaki. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan tentunya ada beberapa informasi yang perlu disampaikan juga oleh Teh Syifa. Insyaallah informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini. Barakallahu fikum, afwan Bapak Ibu sekalian. Silakan, selamat menyimak. Afwan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ari untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki sesi talaki ataupun sesi tanya jawabnya ya, boleh dipersiapkan dari sekarang dan juga dipersiapkan untuk fitur raise hand-nya biar lebih memudahkan kami menyebutkan namanya ya Bapak Ibu semua. Dan mohon izin
sedikit kami menginformasikan mengenai program Tahsin apa saja yang ada di Sobat Ngaji ini. Mohon izin kami bantu tampilkan di layar ya. Oke, kira-kira apakah sudah tertampil belum nih di layar Bapak Ibu semua? Sudah nih. Itu Pak. Oke, baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, seperti biasa. Mungkin di sini ada beberapa peserta yang baru pertama kali bergabung ya. Nah, di sini untuk menginformasikannya, yang pertama ada kelas Tahsin Akbar, dan insya Allah untuk saat ini kami update, yaitu kajiannya rutin setiap 3 kali sepekan. Ada di hari apa aja nih Bapak Ibu? Ada di setiap hari Ahad malam, Rabu malam, dan juga di hari Kamis maghrib mengaji. Masya Allah ya. Nah, ini untuk materinya berbeda-beda untuk di setiap hari Ahad malamnya, dan khusus di hari Rabu malamnya khusus bedah tajwid. Dan yang terbaru adalah di hari Kamis maghrib mengaji ya Bapak Ibu semua, di jam 18.30 hingga jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan program kelas Tahsin Akbar ini programnya gratis, sehingga Bapak Ibu bisa men-sharekan linknya kepada yang lainnya untuk bisa sama-sama bergabung bersama kami. Seperti itu ya. Dan selanjutnya juga kami mengadakan kelas privatnya juga nih Bapak Ibu semua. Yang pertama ada kelas Iqra ya, yang dimana untuk Bapak Ibu semua yang ingin belajar dari nol untuk mengenal huruf-huruf hijaiyahnya bisa ikutan kelas Iqra ini ya. Nah, ini untuk modulnya pun sudah kami bantu sampaikan dengan metode yang menyenangkan, dan tampilannya pun lebih menarik ya, dan insya Allah juga memudahkan untuk Bapak Ibu pelajari di rumah ataupun saat KBM berlangsung, seperti itu. Dan yang kedua ada kelas Tahsin Tajwidnya nih Bapak Ibu semua, yang dimana untuk Bapak Ibu mengkonsistenkan bacaan panjang dan pendek, serta tajwidnya pun lengkap, karena modulnya pun sendiri cukup banyak ya Bapak Ibu semua, mulai dari mad 2 harakat, 4-5 harakat, serta 6 harakat, dan juga ada pun yang lainnya mulai dari qalqalah, ikhfa, idhar, dan yang lainnya ya. Dan insya Allah ini untuk tahapan level selanjutnya itu mengenai bab makhraj ya, makhrijul huruf beserta sifat-sifatnya serta contoh-contoh talakinya juga, seperti itu Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya ada kelas talakinya juga. Nah, ini spesial sekali karena sebelum memasuki kelas talaki, Bapak Ibu semua bisa mengikuti placement test terlebih dahulu ya, yaitu mengirimkan rekaman bacaan Quran Surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, ini untuk belajarnya itu mulai dari Quran Surat Al-Fatihah ya, langsung membacakan dari mushaf Indonesia, seperti itu. Dan yang terakhir ada kelas Tahsin Maqamatnya juga. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas iramanya serta bedah tajwidnya, bisa mengikuti kelas Maqamat di sini, karena modulnya pun sendiri sudah lengkap dengan tangga nada irama serta audionya untuk bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah ataupun di KBM berlangsung. Nah, ini kurang lebih untuk contoh modulnya ya Bapak Ibu semua. Kita mulai dari Quran Surat An-Naba, Quran Surat An-Naziyat, Al-Mulk, dan masih banyak lainnya lagi. Insya Allah mudah dipelajari saat KBM berlangsung Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah untuk periode selanjutnya kita akan mulai di minggu depan, tepatnya di hari Senin tanggal 22 September. Kami tersedia di kelas Tahsin Tajwid, kelas Tikrornya, dan juga kelas Talakinya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu semua mau mengikuti kelas apa nih? Boleh langsung hubungi nomor admin di sini ya, di 0821 2388 65 26. Nah, ini Bapak Ibu semua juga bisa mencantumkan namanya di kolom komentar ya. Siapa di sini yang ingin mengikuti
daftar kelas privatnya boleh mengetik di kolom komentarnya, ketik mau, dan ketik nomornya juga. Insya Allah nanti akan ada admin yang akan menghubungi Bapak Ibu semua ya. Dan sedikit informasi saja Bapak Ibu semua, untuk kelas tahsin ini satu kelasnya mulai dari 8 hingga 12 peserta, dan pertemuannya ada 4 pertemuan selama sebulan dengan belajar media Zoom meeting, juga dengan durasi belajarnya 1 jam 30 menit ya. Dan Bapak Ibu juga beruntung sekali nanti akan mendapatkan modul gratisnya, serta akan mendapatkan rekaman setiap pertemuannya untuk bisa disimak dimanapun dan kapanpun seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semua mengenai kelas privatnya? Kita berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai kelas privatnya, boleh ya? Di sini ada Ibu Asmirawati, boleh ya diketik nomornya atau langsung hubungi nomor admin di sini seperti itu. Oke Bapak Ibu semua, karena waktunya terbatas nih ya, kita langsung saja melanjutkan pembelajaran pada malam hari ini khususnya beda tajwid. Dan nanti jika ada yang mau ditanyakan mengenai kelas privatnya, bisa langsung hubungi admin kami seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Dan Siva kembalikan lagi kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, syukran. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan kembali ya. Beberapa informasi yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut bergabung, nanti langsung saja bisa menghubungi Teh Syifa ya. Baik, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Izin saya share screen terlebih dahulu. Siap juga ayah bunda yang ingin ikut bergabung mentalakikan, cukup 2 ayat terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan lebih banyak juga ya yang bertalakinya. Baik, mohon dibantu juga Teh Syifa, kita masuk ke sesi talaki di ayat ke-8 sampai ayat 9. Monggo. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Kita mulai dari Ikhwan terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Di sini ada Bapak Aldi Jalil Fadli yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Bapak Aldi untuk mencoba bertalakinya ya. Boleh bantu di-on-kan mikrofonnya Bapak Aldi? Baik, jika tidak ada kita alihkan dulu ke peserta yang lain ya. Di sini ada Bapak Warsono. Silakan Bapak Warsono untuk mencoba bertalaki. Ya, siap, terima kasih. Monggo Ya, Pak. Bapak. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dari ta'awud afwan, kita coba dikurangi madnya Pak. A'udzu billahi minasyaitoni. Tidak kepanjangan afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiru. Ru-nya agak tebal sedikit. Wa nuyassirukal Kalil. Wa nuyassiruka lil yusra. Yusnya lebih jelas. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Ru-nya coba. Ru. Ra. Ya. Wa nuyassiru. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Oke, baik. Berikutnya. Fadzakir in. Fadha. Coba sedikit lagi Pak. Fadzakir. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oke, innanya kurang tahan sedikit lagi Pak. Nah, cuman di sini fadzakirnya. Fadzakir. Nah, di sini huruf ro itu pun juga termasuk tawasud ya, sedikit ngalir. Fadzakir in, jadi tidak terputus. Tidak fadzakir in, nah, itu terputus. Fadzakir in nafa'a. Coba.
Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, gitu. Taib, barakallahu fikum ya. Ro-nya seperti itu ya. Jadi nanti ketika sukun tetap ro-nya tidak terlalu terputus ya. Fadzakir in, nah, itu terputus. Fadzakir in ya, dibuat ngalir saja insyaallah. Syukran, alhamdulillah Pak, bagus. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, afwan. Ya, kita lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Warsono. Kita lanjutkan kepada peserta selanjutnya ya. Ada siapa nih? Ada Ibu Husairi dari Depok. Silakan Ibu. Pak Husairi. Ya, oh Bapak silakan. Ya, monggo. Mulai dari awal lagi atau lanjut? Dari Wanu Yassiru, dua ayat ini ya. Ayat ke-89, afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, coba dari au, dilatih sedikit Pak. Au, coba. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, ru-nya masih ditebalkan ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, gitu. Baik, berikutnya. Wa dzakir in nafa'atiz dzikra. Dzikra, sedikit lagi. Dzikra. Dzikra. Ya, diulangi. Fadzakir. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Masya Allah, barakallahu fikum. Mantap Pak, alhamdulillah ya. Syukran, alhamdulillah. Ya, afwan. Oke, kita lanjutkan. Siva. Baik, terima kasih banyak Bapak Husairi ya. Kita melanjutkan kembali, ada Ibu Syafni Yeti yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu Syafni untuk mencoba bertalakinya, boleh di-on-kan mikrofonnya Ibu ya. Ya, Teh Siva, makasih. Sama-sama Ibu. Ya, siap Bu, monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuyassiruka lil yusra. Oke, afwan, coba satu kali Bu. Sinnya wa nuyassi, tipis-tipis ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oke, di sini ketika sukun atau tasydid huruf kaf tergantung nanti kondisi tempo Bu ya. Jadi tidak terlalu cepat. Fadzakir, tapi fadzakir. Nah, jadi disesuaikan dulu dengan tempo coba. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, jadi ada jedanya itu disamakan coba. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, fa'atiz dzik lebih ngalir sedikit karena temponya lamban. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, itu lumayan, alhamdulillah ya. Jadi di sini nih, di huruf dzalnya, huruf kaf sudah oke. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, ya. Jadi ngalir rohwahnya disamakan dengan tempo gitu Bu ya. Coba satu kali lagi, penasaran di huruf dzalnya. Agak ngalir sedikit lagi. Iya. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fa'atiz dzikra. Agak lamban sedikit Bu ngalirnya di dzal. Fa'atiz dzikra. Nah, itu coba. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, ini sesuai tempo ya. Sesuai tempo, Masya Allah ya. Jadi nanti harus dibedakan ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, afwan, di sini masih ada yang bocor ya. Mohon dikondisikan. Oke, nah di sini.
apa namanya, nanti tempo itu akan menentukan ya. Contoh, misalkan saya baca temponya lambat, tapi ketika ditasydid itu terlalu cepat seperti ini. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Kerasa ya? Tidzikra terlalu cepat. Tapi fadzakir in nafa'ati dzikra. Jadi sesuai dengan tempo. Kalau cepat, kalau lambat ya jadi akan lebih lambat. Apalagi huruf-huruf rokhwah ya, yang ngalirnya itu betul-betul ngalir. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, syukran Ibu ya. Selanjutnya kita Assalamualaikum lanjut ke Ustaz. peserta berikutnya. Kami berikan kesempatan Mohon terlebih maaf dahulu ini kepada yang lainnya terlebih dahulu ya. ya, mohon Afwan. apa Bapak Ibu sekalian, apa namanya, mohon nanti diinstruksikan sama Tesipa ya. Kalau diinstruksikan nanti boleh untuk bersuara, oke? Iya, baik, terima kasih banyak. Kita lanjut kembali, ada Ibu Alis ya. Silakan Ibu Alis untuk mencoba. Bentar lagi boleh di-on-kan mikrofonnya Ibu. Mangga Ibu Ales. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dari ta'awudz Bu, ta'awudznya kita cek kembali. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, hati-hati yuse, jangan sampai mantul. Terus huruf ru-nya coba tebalkan Bu ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Iya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Nah, hati-hati huruf dzalnya terasa menebal, ditipiskan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Jangan sampai fa'ati dzikra. Terlalu tebal. Coba dikurangi sedikit Bu. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fa'ati dzi. Coba. Fa'ati dzi. Fa'ati dzikra. Masih terasa tebal sedikit Bu. Inna fa'ati dzikra. Fa'ati dzikra. Inna fa'ati dzikra. Agak terasa til. Coba Bu. Til. Dzikra. Akan beda ya. Ada til agak tipis ya. Barusan Itu masih terdengar koreksinya di zalnya gitu tahu Ustaz. Ya gimana? Ya di Koreksinya zalnya. di zalnya kurang kurang tipis. Zalnya masih terasa tilik ro. Nah, coba disimak baca. Kalau misalkan saya baca gini tipis tebal. Nah, coba ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Nah, itu terasa tebal tipis. tebal Ustaz. Tebal ya. Nah, ini coba lebih diratakan lagi lidahnya. Inna fa'ati dzikra. Nah, itu coba. Inna fa'ati dzikra. Oke, sih, alhamdulillah ya. Untuk sementara, oke, memang terasa agak-agak sedikit saja Bu, sedikit tebal saja ya kan ini karena huruf dzal ini mirip-mirip dengan huruf dzo ya, makanya dilatih di inna fa'atil til, nah, itu kan menebal tuh, tilikro, nah, ini tipis tidzi, apa sentuhan dikit saja, ya sentuhannya dikit saja, tidzi. Tidzi, dzadidzu. Coba Bu, dzadidzu. Dzadidzu. Hati-hati, tidak lu. Nah, itu Bu, ya. Nah, itu tuh, lu. Seperti halnya ketika kita mengucapkan dal, coba dadidu. Dadidu. Apa natural Bu?
Dadidu. Dadidu. Nah, tidak dadidu tapi dadidu. Natural sedikit. Dadidu. Nah, terus di ujung lidah dzadidzu. Dzadidzu. Nah, ya, sip. Inna fa'atiz dzikra. Dikit sih, tipis banget sih, tipis ya. Coba inna fadzakir. Coba diulangi. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Oke, tipis banget ya, tipis banget. Tapi tak masalah, insya Allah untuk makhrajnya masih di ujung lidah ya. Terus tadi ro-nya hati-hati jangan fadzakir, tapi kir tipis. Fadzakir. Coba fadzakirnya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Nah ini udah lumayan ini, udah lumayan ya. Memang tipis banget. Huruf ro-nya sudah oke tadi ya. Yang terakhir tadi Bu ya. Yang kedua tadi sepertinya kegeser sedikit jadi agak tebal ya. Kir tipis sudah, tinggal di huruf dzalnya tinggal dilatih lebih apa namanya? Meluruskan ujung lidah. Ya. Jadi untuk makronya sudah oke tadi ya. Cuman beda tipis aja. Cuman agak-agak susah untuk ininya. Apa? Tipis banget ya, tipis banget. Oke, sudah oke. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Bu. Mantap, bagus. Pertahankan. Oke, sama-sama ya. Baik, masih kita lanjutkan. Masih ada. Nanti kita coba apa namanya? Batasi 4 lagi Sipa ya. Nanti Baik, Pak Ustadz. sisanya kita tanya jawab ya. Baik, boleh Pak Ustadz. Terima kasih banyak kepada Ibu Alis. Kita coba lagi ada Bapak Ahmad Hatta. Ya, silakan Bapak Ahmad. Coba untuk bertalaki boleh di-on-kan mikrofonnya Bapak Ahmad Hatta. Iya, monggo Pak. Siap. Ya, jadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirlo, sedikit ngalir ya. Nirlo. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlalu cepat karena bacaannya temponya agak lambat. Pak Ahmad agak sedikit ngalir ya. Tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hirra, tapi hirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lumayan bagus. Berikutnya. Wa nuyassiruka lil usra. Nah, hati-hati bukan usro tapi yusro. Ya, diulangi. Wa nuyassiruka lil yusra. Iya. Fadzakir inna Kir ngalir dulu sedikit. Fadzakir inna. Fadzakir inna. Nah, hati-hati tidak fadzakir. Nah, hati-hati tidak memunculkan dua sukun ya. Kalau bunyinya misalkan fadzakir. Nah, itu ada dua tuh ya. Ini langsung aja fadzakir. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Nah, baru di sini boleh dzikra. Nah, cuman ro-nya kurang ngalir, Pak. Ya, terlalu terputus. Fadzakir in, tapi fadzakir in. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Nah, huruf zal juga tidak fa'atiz. Jangan sampai mendekati ke huruf zai ya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Tipis-tipis aja. Ya, tipis lembut ya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Nah, masih terasa fa'atiz, tiz dan tiz. Nah, beda ya. Tidzikra inna fa'atiz dzikra. Coba satu kali lagi Pak Ahmad.
Fadzakir in nafa'ati Innya dzikra. tahan dulu Pak. Ya. In nafa'ati dzikra. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pengulangan ini ya, Bapak Ibu Ya. sekalian, bisa ada latihan riadu tulisannya, kita sama-sama langsung ditalakikan. Syukran Pak Ahmad. Alhamdulillah, Ya. barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz untuk Ya, isinya. sama-sama ya. Huruf dzal. Nah, ini hati-hati ya. Huruf dzal itu nanti bisa berubah dengan huruf apa saja, Pak Bu? Huruf dzal yaitu huruf Jim. zai, huruf wo, sama nih ya. Ya. Ini huruf dha. Ini ya, sering terjadi karena ketiga huruf ini mirip dari segi bunyi gitu ya. Dari Bunyi ya. segi bunyi. Ya. Nah, sebetulnya sih dari segi bunyi nggak ada yang mirip, cuman memang hampir-hampir menyerupai lah gitu ya. Tapi kalau dari segi mahraj ini beda. Yang sama itu hanya huruf dzal. Nah, ini ya, hanya huruf ini sama huruf dho. Ini satu makhraj, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Sedangkan huruf za itu makhrajnya sama dengan huruf sin. Makanya mempunyai sifat al-sofir ya. Sofir itu desisan ya, makanya za kuat. Nah, sedangkan huruf za itu tidak mempunyai al-sofir. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian ketika mengucapkan yang ini fadzakir in nafa'ati dzikra ya, tidzikra. Jadi rohwanya itu lembut sekali gitu ya. Nah, siap, kita coba lagi. Monggo. Masih ada waktu. Baik, terima kasih banyak Ustadz dan juga Bapak Ahmad. Kita melanjutkan kembali, masih ada waktu. Ada Ibu Titi Emi Arsti ya, boleh silakan Ibu Titi mencoba bertalakinya, di-on-kan mikrofonnya. Silakan Ibu Titi. Quran ayat berapa ya Mbak ya? Ayat 8 dan 9 Bu, cukup 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, ro-nya hati-hati kepanjangan Bu, sedikit dikurangi ya. Yusro, ro. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Masih. Cukup, alhamdulillah. Tinggal huruf ro-nya dilatih ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Ru dan ro tebal ya. Terkecuali nanti ri tipis. Ru, ro. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, coba. Wa nuyassiruka lil yusra. Iya, baik. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, hati-hati dengan huruf mad tabi'i di akhir. Sudah cukup segini ya. Iya. Kalau yang tadi di awal lil yusro itu kepanjangan. Dikit aja. Ro ya. Dikit dua harokat tapi ngalir, tidak ro tidak juga menyidahkan di akhirnya ya, memberikan sidah di akhir. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Oke, sama-sama. Ya, 2 orang lagi, Sifa Afwan. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak kepada Ibu ya. Kita lanjut kembali, ada Ibu Risnawati. Silakan Ibu Risnawati, boleh di-on-kan mikrofonnya mencoba bertalaki Ibu. Ibu Risnawati, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Innya coba didengungan sedikit lagi Bu. Innafa. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup Bu, alhamdulillah, sudah bagus ya. Tebal tipisnya oke. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Oke, sama-sama Bu, barakallahu fikum. Masya Allah. Masih ada 1 orang lagi ya Pak Ustadz ya. Kita ada
Ibu Wiwi Winiarti. Silakan Ibu Wiwi Winiarti mencoba untuk bertalaki. Ibu Wiwi. Ya, Teh Sipa, terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Tapi ada sin ya, tidak yus agak lebih tipis lagi. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, gitu. Yus. Nah, terus di sini coba sedikit berikan naber, Bu, yang di ininya, Bu. Nah, di sini nih. Berikan sedikit penekanan. Wa nuyassiruka. Apa itu ya? Naber itu dorongan sedikit. Wa nuyas. Yes, itu. Jadi kalau dari irama itu naik ya, naik. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, gitu. Ro-nya hati-hati dikurangi sedikit. Yusra. Masih sedikit lagi, Bu. Wa nuyassiruka lil yusra. Ro. Segitu. Coba satu kali lagi. Wa nuyassiruka lil yusra. Oke. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Nah, zikro sedikit jeda. Zikro. Oke, ulangi, Bu. Fadzakir. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Hati-hati. Zikro sedikit lagi. Itu ya apa? Ya. Hamsnya sedikit aja. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Dikit. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Segitu saja, insyaallah ya. Cukup ya, tinggal dipertegas saja sih sebetulnya. Oke, sama-sama. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sini pun juga memang masih banyak yang raise hand ya. Tapi alhamdulillah insyaallah di lain waktu insyaallah semuanya bisa ikut bertalaki juga, karena sebagaimana tadi kita mendahulukan kepada yang belum pernah gitu ya, mohon kerjasamanya insyaallah, dan rezekinya yang sudah disebutkan, karena ini natural kita mencari peserta yang belum pernah. Yang sudah insyaallah nanti pun juga akan coba bisa bertalaki kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, secara umum tadi berarti yang perlu dicatat adalah pengucapan huruf ro ya, ada tebal tipisnya karena di sini berharokat dhammah yang pertama. Ini dibaca tebal ya. Wa nuyassiru. Ya tebal, tidak wa nuyassiru. Meskipun sebetulnya dhammah itu sudah mudah untuk menebalkan, Pak Bu ya. Tapi terasa kurangnya ya, kurang menebalnya. Wa nuyassiruka ru ya, seperti itu. Terus berikutnya lil yusra, ro lil yusra. Beda ya, ro ya, di pangkal lidahnya kita angkat. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra. Ya. Terus tempo pun juga nanti akan berpengaruh Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan tempo cepat, bacaan seperti ini dikhawatirkan seperti saktah juga. Contoh, fadzakir in nafa'atiz zikra. Itu hati-hati ya. Meskipun nanti temponya cepat, tetap ini pun juga jangan sampai menjadi lambat ya. Sebaliknya ya, yang tempo lambat jangan menjadi cepat. Biasanya di kaf sukun, di huruf-huruf yang huruf-huruf yang mempunyai hamas huruf ta dan kaf saja ya, yang mempunyai sifat yang seperti ini kan ya, at, ak,
ya yang mempunyai sifat syiddah dan hams itu berdampingan ya. Tapi yang terkuat dulu yaitu syiddah dulu baru hams. Hams itu nanti di huruf kaf dan kaf dan huruf ta ini lebih kepada apa Pak Bu? Lebih kepada percikan gitu ya. Lebih kepada percikan. Ak, at, nah gitu ya. Seperti adzan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Ada percikannya. Sama ini huruf kaf dan huruf ta ya. Itu yang mempunyai sifat yang sangat unik sekali ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kita bisa ambil waktunya dengan diskusi ya. Dan jangan lupa untuk besok kita melanjutkan di Quran surah Al-Kahfi di ayat yang berikutnya ya, karena kita menggunakan metode lambat ya, menggunakan metode bacaan yang tidak terlalu cepat, jadi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan apa yang saya baca ya. Makanya baru setengahnya. Insya Allah kita untuk metodenya itu setengah-setengah, karena kita ngejarnya bukan kecepatan ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi kita mengajarnya adalah memperbaiki tahsinnya. Makanya saya berikan judul tahsin surah Al-Kahfi gitu ya. Tahsinnya kita perbaiki, terus bacaannya tidak tergesa-gesa karena banyak banyak keutamaannya. Apalagi ya kalau ada surah yang banyak keutamaannya, kita jangan tergesa-gesa. Kita harus pelan-pelan bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan tajwid. Apalagi nanti akan diprogramkan pula kita mentadaburi maknanya juga. Apalagi nanti diprogramkan pula nanti entah di pertemuan keberapa ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti setiap pertemuan semakin lancar bacaannya bertajwid, dan nanti targetannya adalah kita menghafal ayat 1 sampai 10 nantinya. Insyaallah ya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian sebelum kita cukupkan untuk materi pada malam hari ini. Ustadz, Ya, gimana? diulang lagi kalau sifat dari huruf K itu apa aja ya, Kop? Kaf. Ya, kaf. Oke. Siap, izin saya share screen terlebih dahulu ya. Apa saja Pak Bu? Coba. Sifatnya. Nah, di sini kita saya buka dulu ya. Fazakir. Makhraj. Nah, yang pertama adalah hams, terus yang kedua Hams mengalir ya. syiddah ya. Apalagi Bu? Nah, ini kaf nih. Nah, apalagi? Hams ya. Istifal. Syiddah. Istifal. Nah, di sini istifal tidak istiqla ya. Jadi betul-betul dibaca tipis, jangan sampai tebal. Makanya sering tertukar dengan apa nih huruf kaf? Ada suaranya Bu? Ada ya? Dengan kof. Nah, sering terjadi tertukarnya dengan huruf kof. Betul ya. Nah, sering terjadi tertukarnya itu di sini nih. Antara istifal atau isti'la gitu ya. Karena huruf kof itu berdampingan di sini. Mundur sedikit ya. Kalau huruf kaf itu di langit-langit yang keras di sini nih, Pak Bu. Ini nih. Di ini nih. Ya. Nah, di antaranya ya, di antara keras dan lunak di situlah ya untuk pertemuan huruf kaf. Sedangkan huruf kof semuanya lunak di situ ya. Makanya ko, ka, nah gitu ya. Hams itu adalah percikan kalau di huruf kaf ya, aliran nafasnya nafasnya mengalir. Terus syiddah tidak mengalirnya nafas gitu. Tertahan suara ya. Tertahan suara. Jadi ditahan dulu. Nah ini yang memang huruf kaf itu yang paling unik ini nih Pak Bu ya. Ada syiddah dan hams ketika disukunkan ya. Cuman yang didahulukan adalah syiddah, baru hamsnya percikannya saja. Ak. Nah gitu ya. Tarkik harus tipis, invitah seperti biasa ya. Membuka itu ya, membuka atau mulutnya memang harus dibuka. Kalau misalkan tidak dibuka gimana? Nah, susah ya. Kalau saya misalkan menutup mulut saya mengucapkan huruf kaf susah ya, nggak ada bunyi ya.
Terus ismat seperti biasa sulit untuk diucapkan. Jadi sulit di sini bukan kategorinya adalah sulit dikeluarkan, enggak juga ya. Jadi nanti kalau ismat ini memang para ulama tajwid itu tidak tidak terlalu membahas secara khusus ismat infitah di sini ya, tapi lebih kepada sifat-sifat yang nampak terasa gitu ya, yaitu hams, syiddah, istifal atau isti'la ya, dan rokhwah juga sama ya. Jadi sebaliknya dari hams apa? Jahar. Sebaliknya dari syiddah, rokhwah. Atau di antara syiddah dan rokhwah apa? Abu? Tawasul. Ya. Tarkik atau istifal lawannya adalah isti'la atau tafkhim. Nah, gitu ya. Itu yang ini aja dulu Pak Bu ya, fokusnya di sini. Ini Bu dari segi sifat-sifatnya. Kalau dari cara pengucapannya, ini modul yang lama yang saya buka ya. Makanya di sini bisa dilatih pengucapan huruf kafnya. Jadi percikan dulu yang kita latih. Baka, nah gitu ya. Biki. Nah, itu ya. Terus polanya pun juga menggunakan pola banaba. Kana nakaununa kinakik nakaini kuk nak. Nah, ya, di sini kerasa banget ya sifat-sifatnya. Kana nakaununa kinakik nakaini kuk nak. Nah, gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti ini, Bu. Cukup? Terima kasih Ustaz. Cukup ya. Nah, tinggal apa? PR kita adalah riyadatul lisan. Gak ada lagi melatih lisan kita, melatih lidah kita dengan kaidah-kaidah yang sudah disampaikan ya. Dan lebih mudah itu adalah memang dengan mendengar dan meniru ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk mempelajari bacaan-bacaan atau makhraj dan sifat huruf itu bisa kita memanfaatkan dengan audio, mendengar, dan kita coba tiru, ikuti apa yang sudah dibaca oleh para ahlinya ya, para ulama. Bahkan di YouTube pun juga sekarang banyak. Ada Syekh Aiman, itu bagus tuh ya, Syekh Aiman. Terus ada tuh yang sekarang itu yang anak kecil lagi viral ya, itu bagus banget tuh bacaannya ya. Kalau tidak salah Abdul siapa? Ada yang tahu Bu? Apa saya lupa lagi nih namanya. Itu bagus ya, rekomendasi juga. Jadi bacaannya betul-betul jelas ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kembali nanti di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian harus benar-benar mempertahankan keistiqomahannya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita usahakan pada malam hari ini, bahkan per minggunya ayah bunda selalu hadir, dan tentunya harapannya apa? Harapannya mendapatkan ya pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada kita ya. Adapun nih masih banyak yang kesulitan ayah bunda sekalian dalam mengucapkan makhraj dan juga sifatul hurufnya, tentunya latih terus ya, karena tujuannya itu adalah Bapak Ibu sekalian untuk berusaha saja ya, berusaha, karena memang Allah menciptakan suara itu kan berbeda-beda ya, harus sesuai makhraj dan sifat. Sedangkan kondisi misalkan suara kita, kondisi lisan kita barangkali ada kekurangan-kekurangan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah jadikan ibroh saja, jadikan pelajaran yang mana memang Allah Subhanahu wa taala bukan menginginkan hasil, tapi menginginkan ibu bapak semua berusaha, kita semua termasuk saya gitu ya. Jadi itu insya Allah berusahalah semaksimal mungkin untuk mempelajari Al-Quran, dan insya Allah usaha ayah bunda sekalian tidak akan sia-sia. Allah catat ya, sedikit pun niat ayah bunda untuk mengusahakan, itulah yang akan menjadi amal soleh yang berharga dan yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dicatat jadwalnya ya, buat alarmnya biar tidak lupa ayah bunda sekalian, sehingga bisa ikut
bergabung terus dan beristiqomah bersama-sama kita ya. Dan juga insya Allah besok berarti bertemu lagi bersama saya, kurang lebih 45 menit kita baca setengah surah Al-Kahfi dengan tahsin. Mudah-mudahan itu pun juga program yang bermanfaat ya. Dukung terus program kami Bapak Ibu sekalian, sharekan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga untuk Bapak Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, dan juga kami terbuka untuk masukan dari ayah bunda sekalian. Kami akan tampung dan kami akan eksekusi sesuai kemampuan yang kita bisa ya, insyaallah. Itu aja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ayah bunda sekalian. Afwan. Sama-sama. Wa iyyakum semuanya Pak Guru. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Ari. Pemaparan materi pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita terapkan juga pada bacaan ayat Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya juga ya. Bapak Ibu, insya Allah nanti juga kita akan bertemu kembali di hari besok, tepatnya di hari Kamis Maghrib mengaji. Jangan lupa mengajak keluarganya, sahabatnya juga untuk bisa bergabung bersama kami ya. Sesuai informasi mengenai kelas akbarnya di setiap hari Ahad malam, Rabu malam, dan juga hari Kamis Maghrib mengaji ya. Programnya gratis sehingga bisa di-sharekan kepada yang lainnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Berhubung karena waktunya sudah larut malam nih Bapak Ibu semua, pasti di wilayah waktu Indonesia Timur pasti lebih dari jam 10 malam ya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ari. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan bisa membersamai kita semua selalu. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Jangan bosan-bosan hadir dan mengikuti kajian bersama kami ya Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim sahabat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Besoknya berapa teh? Besok menjelang maghrib ya Bapak Ibu semua ya? Ini jam 18.30. 18.30. Kalau yang Ahad jam 8 malam, Rabu malam juga jam 8. Insya Allah nanti akan di-sharekan melalui grupnya Ibu ya. Oh ya, kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, silakan. Mohon izin kami akhiri. Iya Ibu.